Kembali lagi setelan lama, KH setelan lama. Kayak zamannya waktu Vanessa Angel, keluar semua itu segala cacetan hoax. Aduh, dia bikin sendiri, dia edit sendiri, dia halu-halu sendiri. Ya Allah, lope-lope doktif juga iya sayang. Sumpah guys, sumpah serem banget. Kayaknya dia dapet ya, mungkin ya. Padahal kan udah di-spill tuh. Voice. Hai Adi, hai. Hai. Dese itu malah petaka ya. Dari zamannya Vanessa Angel. Almarhumah itu bener-bener dia itu pakai nama orang jago banget. Oh, kamu udah tahu juga ya? Udah tahu dari zaman baheula kan? Dari zaman yang kapan? Dia pernah ngaku sama Mamski, si KH ini, kalau dia itu manajerin diva terkenal yang sekarang punya suami RB, yang namanya RB itu. Punya anak 1 sekarang yang udah bahagia banget. Kopinya ini sayang. Yang udah bahagia banget. Dia bilang katanya dia manajernya. Apa sih? Ya Allah. Setahu gue yang manajerin itu malah adiknya. Adik apa kakaknya sih tuh? Syahrani. Iya kan? Bo. Terus kasih lihat ke gue layarnya. Ada tulisannya itu. SYR-nya itu tulisan. Jadi pas gue mikirnya beneran dong pada saat itu. Gue pikir ih gila ternyata bener loh. Dia dulu kerja sama SYR gitu kan. Tapi Bo setelah kesini gue juga curiga gitu. Gue bilang lu kalau emang pernah kerja pasti lu ada foto, ada event apa. Masa gak ada sih? Alasan dia apa? Desa gak mau beb. Pokoknya intinya kan Desa sekarang kewongnya sama keluarga yang konglomerat. Jadi semua masa lalunya itu dia gak mau katanya gitu orang tahu. Heh? Pokoknya itu gue sampai yang gue bilang astagfirullahaladzim. Oke deh gue telan lagi. Itu satu. Terus dia bilang dia pecongan sama aktor nomor 1 di Indonesia. Itu yang paling terhalu. Ntar gue bikin dulu nih. Iya RR. Si RR katanya itu dia ngasih uang jajan gitu ya. Pacaran tuh sekitar 4 tahun kasih uang jajan. Sampai dia bisa bikin usaha, punya rumah, punya ina inu dari si RR. Itu gue langsung bilang sama dia, lu mau ngomong-ngomong kayak gitu ke podcast lu cerita-cerita begitu, ngapain lu? Gue marahin tuh. Si RR itu kan nggak pernah ngomongin elu. Ngapain lu ngomongin dia? Gue gituin. Dan ternyata coba lo dengerin itu Fiti yang Doktif udah dengerin ke kita semua voice note-nya. Ya kan ada voice note-nya. Dia minta cepet 100 juta. Tapi timnya si diduga DRG nawarin ke dia 10M. Katanya dia. Nah itu gue mau nanya sama DRG. Nggak, tenang aja. Doktif itu perempuan yang cerdas banget sayang. Makanya dia juga simpen bukti-buktinya supaya itu berarti apa? Berarti Doktif nggak percaya sama si KH. Makanya Doktif simpen buktinya. Doktif itu pinter. Kalau Doktif itu bukan orang pinter, dia nggak punya tuh rekaman-rekaman atau voice note-nya. Nggak ada. Sumpah deh. Dan akhirnya bener kan, gue bilang sama Doktif, Dok hati-hati ya sama itu orang. Itu tuh suka bohong-bohong loh. Dia suka ngedit, bikin pura-puranya chat kayak ngechat orang gitu, screenshotan, chat-chatan. Tapi dia pakai aplikasi, buat bikin itu pakai aplikasi, say. Tahu banget gue. Gak usah gitu. Dia bisa ngasih lihat buku tabungan. Buku tabungan pun dibikin bohongan karena tabungannya itu masa ada 45 berapa sih yang waktu itu ada di podcastnya?
Lun Mai. Judulnya apa sih podcastnya? TS Media, betul TS Media. Kan ditanya sama Luna, itu beneran tabungan lo berapa sih? 40 miliar, 45 miliar ya? 45. Hah? Oh iya, 45 miliar ya kalau nggak salah tabungannya. Ya Allah, buku tabungan juga editan. Black card, credit card. Itu dibawa-bawa kan, dibangga-banggain kan dia bikin. Tapi ternyata pas sampai di La Bodega, mau digesek nih ceritanya nih. Bo, kagak bisa. Sumpah gue sampai gini. Terus kata dia, ini mesinnya jadul, nggak terima black card gue. Alah, Pose. Gitu kok ya. Dipercaya sih sama tim sono, Herman gue. Beneran deh, heran gue tuh. Ampun Tuhan. Kayak bilang, oh ini ditransfer gini gitu, ditransfer. Percaya lagi. Emangnya pada nggak gaul dulu, pada kemana sih? DRG, lakinya DRG, FS tuh pada kemana? Emang nggak gaul? Nggak tahu, nggak kenal itu si pentol korek itu, pentol. Doer, aduh ya Allah. Tapi jadi ketawa ya, berarti pada ngumpul semua ya, orang-orang yang sama pada ngumpul ya, Bo. Lu ngebayangin gak sih kalau di pengadilan pada datang gitu bersaksi? Yang satu begini, ngomongnya ngaco. Yang satunya, ya Allah, udah kayak lawak sih. Ini tuh kasus ini udah kayak lawak. Sumpah lucu banget, udah kayak lawak. Oke guys. Kayak lawak. Udah kayak panggung lawak. Ya dia udah berani, gak apa-apa. Nanti kan kena dia. Kena pasti. Ya dong, sekarang gini ya guys, logikanya ya. Si KH bilang kalau Doktif itu mau meres lah apalah. Tapi dari chat-chatannya, gue udah kasih lihat chat-chatannya udah komplit. Doktif udah kasih lihat gue dan juga rekamannya itu, dan gue apal ya suara dia itu, gue apal sekali. Itu dia sendiri yang mau minta cepek, dia sendiri. Tapi ditawarin sama timnya DRG 10M. Nah ini sekarang siapa yang bener nih? Ayo. Kalau DRG bilang dia percaya dengan bukti-bukti dari si KH, berarti bener dong timnya DRG mau nutup mulut KH 10M. Hayo loh. Nggak bisa diserang, say. Doktif punya buktinya semuanya. Percakapan semua, chatnya, voice note-nya, buktinya semuanya. Doktif punya banget. Jadi nggak usah khawatir. Malah sekarang jadinya lucu. Karena apa? Masuk lagi satu peran baru di dalam gerombolan sirkus. Ada pemain sirkus baru yang kelebihannya adalah di bibir. Nah ini kocak ini guys. Jadi dia tuh ngotot banget, pengen banget terkenal si KH, ya. Nah, metong. Nah udah gitu dia kan pengen banget jadi penyenyong, karena dia ngerasa suaranya bagus, padahal suaranya fals. Gue dengerin dia nyenyong ya Bo, di cafe yang dia bilang punya dia padahal bukan. Itu kayak kuping gue nih, udah kayak aduh tobat gue. Sumpah guys, tapi dia orang kepedean banget. Nah, terus suatu hari dia itu minta tolong temen gue buat 25 orang penonton bayaran. Ya. Jadi seolah-olah Dese banyak yang nonton. Biar apa? Biar dia bisa dipakai untuk
terus-terusan nyanyi gitu loh guys. Nah penontonnya udah selesai nih 25 orang. Kan bayarannya itu pokoknya sekitar 25 juta gitu. Biasa Desa nggak bayar. Waduh itu alasannya kata temen gue, gila. Bilangnya katanya ribut sama pololanya yang cowoknya dia yang polola. Katanya handphonenya ditahan, dirusak, cemburu, gini. Memang alasannya dia mas 1000 alasan ya saya. Sampai akhirnya temen gue kesel banget. Dan akhirnya temen gue minta tolong sama temennya lagi buat bener-bener iniin si KH ini. Oke. Akhirnya si KH mau nih. Bisa dihubungin, bisa dimintain ketemu. KH minta ketemu di suatu kafe di daerah apa namanya tadi Mamsi bilang Senopati. Nah temen gue masuk ke kafe itu curiga kafenya itu nggak rame sama sekali. Udah gitu kayak suasananya sepi banget lah ya. Dan temen gue ini untungnya pinter ya say. Dia ngelihat sekeliling, nggak ada CCTV satupun, nggak ada. Nah ketemu duduk di situ. Dipikirkan mau bawa duitnya. Dia bilang apa? Gua nggak ada duit. Gua nggak bisa ngambil uang cashnya. Karena pokoknya alasan lagi. Jadi dia datang tuh untuk ketemu bukan bawa duta. Tapi untuk bilang dia belum ada duta. Nah kesel dong temen gue. Ya udah. Jadi gimana gini. Lagi ngobrol begitu tiba-tiba si KH tuh ngeliatin tasnya temen gue. Nah di sini yang temen gue langsung ngerasa deg. Kok kayaknya gue nih mau dikerjain gitu. Dan dia langsung pulang. Tapi dia kan penasaran. Dia telepon lagi nih ke cafe itu. Dia tanya, tadi yang sama gue itu kemarin kesini nggak? Iya kemarin datang ke sini. Jadi dia sepertinya ya si KH ini udah ngecek cafe yang nggak ada CCTV. Dan kemungkinan besar mau ngerjain temen gue ini. Dia kata temen gue, gila, gue kapok banget. Gue beneran gak mau urusan sama dia. Tapi gue tagihin utang itu. Bener-bener gue tagihin terus sampai dia bosen. Dan dia bayar dicicil say. Ya kadang-kadang gope 1 juta sebulan. Bayangin, tuh cara dia kayak begitu. Kebanyak orang. Iya itu dia nyari dutanya begono say. Duh alhamdulillah ya waktu dia nginep di sini. Tapi dia tahu sih, gue sama laki gue kan bisnisnya olahraga dan kita tidak ada perdugem-dugeman, tidak merokok, tidak minum alkohol, apalagi yang satunya lagi, no. Silakan dicek darah kita, rambut kita, urin kita. Gue sama suami gue, insya Allah terus istiqomah seperti itu. Tidak minum alkohol, tidak kita merokok, apalagi narkoboy. Ya, jadi lu nggak akan bisa mencoba mencari kelemahan gitu dari yang lo pikir bisa nanti lo akan melakukan sesuatu. Makanya ini hati-hati ya, gerombolan sirkus, orang itu udah masuk ke lingkaran kalian. Aduh. Iya. Gak apa-apa say, Mamski emang cerita apa adanya. Seperti itulah dia gitu.